hingga sang CEO melihat pesan yang dikirimkan istrinya. Dia terkejut dan baru menyadari. Ternyata yang menyelamatkannya dulu adalah istrinya, bukan wanita licik itu. Tanpa disadari, istrinya sudah secara tidak sengaja mendengar percakapan CEO dan sahabatnya. Dia terkejut mengetahui. Ternyata saat itu dia dipaksa masuk ke dalam kamar dan dihina. Semua itu adalah rencana CEO. Setelah itu, dia dengan sengaja memutar video tersebut di pernikahan wanita itu. Tujuannya untuk menghancurkan pernikahan wanita dengan tunangannya saat itu, agar wanita licik itu bisa menikahi tunangan wanita tersebut, yang membuat wanita itu semakin takut ketika dia dikucilkan oleh opini publik dan ditinggalkan oleh tunangannya. CEO muncul seperti cahaya dan berkata akan bertanggung jawab padanya. Wanita itu mengira dia bertemu dengan cinta sejati, namun dia tidak tahu bahwa penyelamatan oleh CEO pun hanya demi melindungi pernikahan wanita licik itu. Dia sengaja menahan istrinya agar tetap berada di sisinya. Jika tidak, dia tidak akan pernah menemukan kenyataan ini, bahwa CEO yang tampaknya sangat mencintainya ternyata adalah monster yang jauh lebih buruk daripada binatang. 3 tahun menikah. Setiap kali wanita itu hamil, dia selalu mengalami keguguran. Namun kali ini, setelah menjalani program bayi tabung, dia akhirnya hamil. Tapi dia justru mengetahui kenyataan yang sangat kejam ini. Hancur hatinya. Wanita itu langsung jatuh dari tangga. Mendengar suara jatuh, CEO segera turun untuk memeriksa. Dengan hati-hati dia mengangkatnya dan menempatkannya di sofa. Saat itu dia baru menyadari laporan kehamilan yang ada di tangan wanita itu. Dia merasa sangat bahagia setelah mengetahui bahwa wanita itu hamil. Sambil mendengarkan CEO yang dengan serius mengingatkan pelayan untuk merawat wanita itu. Wanita itu merasa sangat bingung. Namun dia tidak ingin lagi melihat wajah CEO. Jadi dia berpura-pura lelah. Lalu berbalik dan kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, dia melihat obat penguat kandungannya di atas meja. Dia teringat dulu ketika tubuhnya terluka setelah dilecehkan. Sulit untuk hamil. Untuk bisa hamil, dia telah meminum banyak obat. Namun yang didapatkan justru hasil yang menyakitkan ini. Dengan marah, dia membuang obat itu ke lantai. Saat itu, dia melihat komputer yang ditinggalkan CEO. Untuk benar-benar melepaskan hatinya, dia membuka komputer itu. Ternyata penuh dengan foto wanita licik itu. Yang lebih mengejutkan lagi, dia mengenali cincin wanita licik itu dalam foto. Beberapa tahun lalu, ketika CEO terluka karena tembakan, wanita itulah yang datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Sebagai tanda terima kasih, CEO memberinya cincin itu. Namun setelah itu, cincin itu direbut oleh wanita licik itu. Wanita itu baru menyadari, ternyata wanita licik itu telah menggantikan dirinya, menjadi orang yang dianggap oleh CEO sebagai penyelamat hidupnya. Dan CEO yang tidak tahu apa-apa, justru berulang kali menyakiti dirinya demi wanita palsu itu. Dia akhirnya benar-benar putus asa. Dia menelepon musuh bebuyutan CEO, memberi tawaran 100 miliar untuk membawanya pergi, dan menghilang dari kehidupan CEO selamanya. Pada saat yang sama, CEO masuk ke dalam kamar, dan bertanya siapa yang sedang dia telepon. Wanita itu berpura-pura mengatakan bahwa itu adalah pemilik toko perhiasan, sehingga dia berhasil lolos dari situasi itu. Ketika CEO memberinya susu penguat kandungan, tanpa disadari, wanita itu sudah diam-diam melakukan aborsi. CEO tidak akan pernah melihat kelahiran anak itu. Tak lama kemudian, tiba hari pesta ulang tahun CEO. Dia datang dengan wanita licik itu yang mengenakan gaun mewah. Bahkan dia mengira istrinya tidak mengerti bahasa Prancis. Di depan umum, dia mengucapkan harapan dalam bahasa Prancis, agar dia dan wanita licik itu tidak pernah terpisah. Namun istrinya sudah lama belajar bahasa Prancis, tapi dia tidak lagi peduli. Dia pun berbalik dan meninggalkan pesta. Namun wanita licik itu sengaja mendekatinya dan memamerkan dirinya. Bahkan dia menyebutkan kejadian penculikan wanita itu dulu. Tidak tahan dengan penghinaan wanita licik itu, wanita itu langsung menamparnya. Dan kebetulan CEO datang dan melihatnya.